Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 345. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Situ Lei tersenyum tipis dan berkata, anak ini bisa dianggap lumpuh untuk saat ini. Pertama, dia menahan 100 jurus dari kau dan aku. Kemudian dia menerima 2 teknik bela diri tingkat surga. Dia tidak akan bisa pulih. Buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun itu akan matang dalam 4 hari. Jika Xiao Chen kembali sebulan kemudian, itu akan sia-sia karena buah nasjen putih itu sudah tidak ada lagi. Inilah alasan mengapa keduanya tidak terburu-buru mengejar Xiao Chen. Kecuali jika Xiao Chen adalah seorang petapa bela diri, dia tidak akan mampu pulih dalam 4 hari dari teknik bela diri tingkat surga milik 2,5 petapa. Apapun yang terjadi, keduanya telah menyingkirkan bahaya tersembunyi. Meskipun mereka membayar harga yang mahal, semuanya sepadan. Liu Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum, Situ Lei, dasar orang tua kolot, ada ular api 3 warna yang menjaga buah nasjen putih berusia 1000 tahun. Bagaimana kalau kita bekerja sama lagi? Situ Lei tertawa terbahak-bahak dan menjawab, itu akan sangat bagus. Karena kita tidak bisa membiarkan pihak luar mendapat keuntungan saat kita bertarung, tentu saja kita juga tidak bisa membiarkan seekor binatang buas mendapat keuntungan seperti itu. Saran itu terdengar menggelikan. Keduanya tampak sangat santai dan tenang, tidak seperti musuh yang telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah selesai berbicara, mereka menarik semua anak buah mereka dan tidak lagi mempedulikan Xiao Chen. Di atas sebuah sungai kecil di pinggiran hutan binatang buas, sesosok putih turun dari langit dengan goyah dan mendarat di tepi sungai. Xiao Chen memandang sungai kecil itu dan melihat bayangannya yang pucat. Kemudian, dia batuk hebat beberapa kali, dan darah menetes dari bibirnya, menodai jubah putihnya. Kali ini, ia mengalami cedera parah. Organ dalamnya bahkan mengalami robekan kecil. Meskipun demikian, kerusakannya tidak separah yang dikatakan Liu Chen dan Situ Lei. Biasanya, tidak ada seorang pun di bawah tingkat sage bela diri yang benar-benar mampu menahan 2 teknik bela diri tingkat surga dari setengah sage dan pulih dengan cepat. Namun, Xiao Chen adalah pengecualian. Tubuh fisiknya telah mencapai standar petapa bela diri. Tulang-tulangnya juga membentuk penghalang pelindung. Kemampuan Xiao Chen untuk menahan serangan dan kemampuan pemulihannya bahkan mungkin lebih baik daripada para petapa bela diri tingkat rendah biasa. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, melihat wajah pucat Xiao Chen. Dia mengerutkan kening melihatnya sesekali meringis kesakitan. Dia bertanya dengan bingung, Xiao Chen, jika kau menggunakan naga melayang, kau tidak akan terluka separah ini, kan? Xiao Chen menelan pil obat jenis pengobatan. Kemudian dia berhasil memaksakan senyum tipis di wajah pucatnya dan menjawab, tidak perlu. Targetku adalah buah nasjen putih berusia 1000 tahun, bukan untuk bertarung sampai mati dengan 2,5 bijak. Mengungkapkan kekuatanku hanya akan membuat mereka berdua semakin waspada terhadapku. Lebih baik aku terluka di waktu yang tepat dan membiarkan mereka berpikir bahwa aku tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Setelah itu, aku bisa kembali dan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Karena perburuan terhadap kedua klan tersebut, Xiao Chen merasa tegang dan sama sekali tidak bisa beristirahat selama beberapa hari terakhir. Dengan 2 orang setengah bijak yang terus menekannya, pikirannya semakin tertekan. Situasi ini terlalu melelahkan. Jika terus berlanjut, bukan hanya dia mungkin tidak mendapatkan buah nasjen putih, tetapi dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Ao Jiao mengerutkan keningnya dan tetap pada topik yang sama, namun, lihat dirimu sekarang. Ini masih terlalu berbahaya. Jika mereka menguatkan diri dan terus mengejarmu, maka kau akan benar-benar dalam bahaya. Xiao Chen dengan tenang menganalisis, mereka tidak akan melakukannya. Kedua orang ini saling waspada. Jika aku bukan ancaman bersama, mereka tidak akan bekerja sama untuk menekanku. Lagi pula, pencarian kekayaan mengandung risiko. Sekalipun mereka terus mengejar saya tidak akan menyerah pada takdir. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat memprediksi segala sesuatu dengan akurat. Dalam waktu 3 hari, tubuh fisik Xiao Chen yang kuat pulih sepenuhnya. Ia membuka matanya di tepi sungai. Wajahnya yang lembut memancarkan aura sehat, dan ia tampak bersemangat, tidak ada tanda-tanda kelelahan atau cedera. Xiao Chen memancarkan aura tajam yang luar biasa. Matanya bersinar dan penuh kehidupan, tatapannya setajam pedang. Setelah meregangkan badannya, ia mengeluarkan jubah hitam dari cincin semestanya dan memakainya. Ia memandang ke kejauhan dan berkata pada dirinya sendiri, buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun itu akan matang dalam 1 hari lagi. Aku harus mendapatkan buah nasjen putih itu tanpa gagal. Xiao Chen merentangkan tangannya lalu melayang ke langit seperti burung besar.
Saat ia mulai turun, bayangan naga biru muncul di bawah kakinya. Dia dengan lembut menyingkirkan gambar naga Asure, dan tubuhnya kembali melayang ke atas. Setiap kali dia melakukan ini, dia menempuh jarak 1 kilometer. Sesosok hitam melesat cepat di atas hutan. Setelah 1 jam, sebuah gundukan setinggi tidak lebih dari 800 meter muncul di pandangan Xiao Chen. Para kultivator klan Situ dan klan Liu berkumpul di bawah gundukan itu. Mereka menutupi setiap arah sambil memandang puncak gundukan itu dengan penuh perhatian. Buah nasjen putih itu sebesar kepalan tangan. Hanya dengan mengandalkan matanya, Xiao Chen tidak dapat melihatnya dari jarak sejauh itu, jadi dia harus melepaskan indera spiritualnya. Akhirnya, ia menemukan buah putih yang baru lahir bersarang di celah dinding tebing. Dengan 4 kelopak hitam sebagai latar belakang, buah putih itu tampak sangat menarik perhatian. Buah itu memancarkan cahaya seputih salju, dan tampak selembut kulit bayi, membuat orang ingin menyentuhnya. Xiao Chen terus mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya dan segera menemukan ular api 3 warna yang berjaga tidak jauh dari situ. Tanda-tanda api menutupi seluruh tubuh ular api 3 warna tersebut. Namun, ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 meter panjangnya. Ular piton api 3 warna ini tidak bisa dibandingkan dengan ular sepanjang 600 meter yang pernah dilihatnya di medan perang liar. Namun, mahkota 3 warna di kepala ular piton api 3 warna tampak seperti bunga popi, yang memberikan ular itu pesona yang menyeramkan. Ia memancarkan aura aneh, mengingatkan orang-orang bahwa itu adalah binatang roh tingkat 9 sejati yang dapat menyaingi seorang setengah bijak. Xiao Chen juga memperhatikan Situ Lei dan Liu Chen berdiri berdampingan di udara dengan menggunakan indera spiritualnya. Bibirnya melengkung ke atas saat dia perlahan menarik tudung jubahnya menutupi kepalanya. Kemudian dia menyilangkan tangannya di dada dan menunggu dengan sabar. Selalu ada ketenangan sebelum badai. Ketika angin tidak bertiup dan binatang buas tidak berteriak, semuanya tampak sangat sunyi dan damai yang menakutkan. Tidak diragukan lagi, gundukan dengan buah nasjen putih berusia 1000 tahun ini menyimpan banyak kultivator klan Situ dan Liu yang bersembunyi di rerumputan dan pepohonan di atasnya. Para kultivator itu menahan napas dan tetap diam. Mereka semua saling memperhatikan dengan saksama. Semua orang tahu bahwa klan manapun yang mendapatkan buah nasjen putih berusia 1000 tahun, klan lain akan menderita kepunahan atau pengasingan. Upaya berabad-abad akan lenyap. Tidak seorang pun akan mampu menerima hasil seperti itu. Konfrontasi antara kedua klan itu tak terhindarkan. Kedua kepala klan itu tampak sangat santai dan ramah, berdiri berdampingan dan mengobrol dengan gembira. Mereka yang tidak mengetahui situasi sebenarnya akan mengira bahwa keduanya adalah teman baik. Saat Situ Lei memandang gundukan itu, dia perlahan berkata, ketika buah nasjen putih berusia 1000 tahun itu matang, pasti akan menarik beberapa binatang roh tingkat 9 puncak. Pada saat itu, murid-murid dari kedua klan kita akan bekerja sama untuk menghentikan atau menunda kedatangan binatang roh tersebut. Kau dan aku akan bekerja sama untuk membunuh ular api 3 warna. Setelah itu, siapa yang berhasil mendapatkan buah nasjen putih akan bergantung pada kemampuan kita masing-masing. Kakak Liu, bagaimana menurutmu? Wajah Liu Chen yang sudah tua tampak tenang. Dia berkata, dari nada bicara kakak Situ, kau yakin bisa merebut buah nasjen putih dari diriku yang rendah hati ini? Ketika Situ Lei mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Dia memasang senyum palsu dan berkata, saudara Liu hanya bercanda. Jika aku benar-benar percaya diri, aku pasti sudah mengusir klan Liu dari kota puncak biru ini. Mengapa aku harus menunggu begitu lama? Rubah tua yang licik. Liu Chen mengumpat dalam hati dan tidak berlama-lama membahas topik ini. Dia berkata, tentu, kami akan mengikuti usulanmu. Situ Lei memiliki kartu truf, tetapi Liu Chen juga memiliki kartu trufnya. Dia tidak takut untuk bertarung memperebutkan buah nasjen putih. Waktu berlalu perlahan sementara semua orang menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, langit mulai gelap. Biasanya, lolongan berbagai binatang buas dapat terdengar di hutan binatang buas pada malam hari. Malam itu terasa sangat sunyi. Banyak pasang mata mengawasi gundukan kecil itu meskipun malam gelap, tak seorang pun berani bersantai. Waktu seolah berhenti pada pemandangan biasa ini di tengah malam yang tak terbatas. Situ Lei dan Liu Chen berdiri berdampingan di udara. Keduanya memiliki rencana jahat masing-masing. Di samping buah nasjen putih, ular api 3 warna bersembunyi di gundukan. Dan di bawah, para kultivator dari kedua klan tetap diam seperti batu. Lebih jauh lagi, Xiao Chen berdiri di atas dahan pohon, mengenakan jubah hitam. Ia menyilangkan tangannya di dada sambil bersandar pada batang pohon. Semua ini jika digabungkan menciptakan pemandangan yang aneh. Ketika buah putih yang baru lahir itu matang sepenuhnya, badai akan datang, dan pemandangan damai ini akan runtuh. Waktu berlalu cepat dalam keheningan, hingga larut malam. Tiba-tiba,
Keempat kelopak hitam buah putih yang baru lahir memancarkan titik-titik cahaya. Kelopak bunga hitam itu kini tampak seperti cahaya bintang yang tak terbatas, berkelap-kelip dalam kegelapan. Orang-orang yang telah menunggu sangat lama tanpa sadar menunjukkan ekspresi gembira di mata mereka. Buah putih yang baru lahir berusia 1000 tahun itu akan segera matang. Ular piton api 3 warna yang berjaga di samping menggerakkan tubuhnya sedikit sambil menjulurkan lidah bercabangnya. Ia memandang dengan rakus buah kristal putih murni itu. Mata Si Tulei dan Liu Chen berbinar. Bahkan orang-orang licik seperti mereka pun tak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju tanpa menyadarinya. Para petani dari 2 klan di bawah gundukan itu bergeser sedikit, maju sekitar 5 atau 6 meter. Saat itu, suasana tenang mulai sedikit terganggu. Hanya pendekar muda berjubah hitam yang berdiri di dahan pohon di kejauhan yang tetap tenang seperti sebelumnya. Semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan godaan dan melangkah maju. Jumlah titik cahaya berkilauan di kelopak bunga bertambah, menjadi lebih terang. Cahaya itu menjadi semakin jelas terlihat di kegelapan yang tak terbatas ini. Bahkan Xiao Chen, yang berada jauh, dapat melihat semuanya dengan jelas. Titik-titik cahaya itu berkedip-kedip, tampak sangat indah, benar-benar mengalahkan kilauan buah putih yang baru lahir, dan mengalahkan daya tarik utama. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Sehebat apapun karakter pendukung itu, ia hanyalah pelengkap. Tiba-tiba, cahaya menyala muncul dari tengah percikan api yang berkelap-kelip. Cahaya ini seterang matahari yang menyala-nyala, mengalahkan cahaya lainnya dalam sekejap. Seolah-olah matahari tiba-tiba muncul di langit berbintang. Di bawah cahayanya, semua bintang yang menyilaukan tampak redup. Bagaimana mungkin percikan cahaya sekecil butiran ini bisa menyaingi matahari atau bulan? Ketika buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun itu memancarkan cahayanya, cahaya itu menyebar kemana-mana. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas mengalir ke segala arah. Cahaya dengan berbagai warna memenuhi langit, melayang turun seperti kepingan salju. Ini adalah pertanda baik, mengaum, mengaum, mengaum. Begitu tanda-tanda keberuntungan aneka warna dan energi spiritual menyebar ke kejauhan, teriakan binatang buas yang kuat bergema di mana-mana. Bumi bergetar saat binatang roh tingkat 9 puncak melesat maju dengan liar. Suara langkah kaki mereka benar-benar sampai di tempat ini dalam sekejap. Murid-murid klan Situku, dengarkan seruanku, pertahankan gundukan ini. Jangan biarkan binatang roh masuk. Murid-murid klan Liuku, dengarkan seruanku, pertahankan gundukan ini. Jangan biarkan binatang roh apapun masuk. Si Tulei dan Liu Chen berteriak hampir bersamaan. Segera setelah mereka berbicara, sosok mereka melesat seperti kilat, tiba di hadapan buah nasjen putih yang berusia 1000 tahun. Kedua setengah bijak itu menyerang tanpa berkata apa-apa, melemparkan ular api 3 warna yang ingin menelan buah nasjen putih berusia 1000 tahun ke udara. Ular piton api 3 warna itu berputar di udara dan mendarat di kaki gundukan. Kemudian, ia menatap tajam ke arah Si Tulei dan Liu Chen, yang telah menggagalkan rencananya. Kita perlu melangkah lebih jauh untuk menghadapi monster ini. Jika tidak, jika kita merusak buah nasjen putih, semuanya akan berakhir. Tombak Si Tulei bergetar. Sebelum ular api 3 warna itu sempat bereaksi, ia mengambil inisiatif untuk menyerang. Liu Chen menggenggam pedangnya erat-erat dan dengan cepat melancarkan ki pembunuh yang dahsyat. Kekuatan ular api 3 warna itu mirip dengan kekuatan keduanya. Jika Liu Chen atau Si Tulei sendirian saat bertemu dengannya, bahkan setelah mengerahkan banyak usaha, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan binatang buas ini. Namun, hari ini, ular piton api 3 warna bertemu dengan 2 setengah bijak yang bertekad untuk mendapatkan buah nasjen putih apapun yang terjadi, sekuat apapun makhluk itu. 2 pria dan 1 ular bertarung sengit di dekat gundukan tanah. Dengan kekuatan gabungan keduanya, mereka berhasil menekan ular piton api 3 warna hingga tidak dapat menimbulkan masalah besar lagi. Tepat pada saat itu, pertempuran di sekitar gundukan pun dimulai. Ratusan kultivator elit dari kedua klan mempertahankan arah yang telah ditentukan, menghalangi binatang roh tingkat 9 yang menyerbu dengan liar. Pertempuran di pinggiran gundukan itu bahkan lebih berdarah daripada pertempuran di kaki gundukan. Meskipun tidak ada satupun binatang roh yang mencapai peringkat 9 puncak, mereka datang dalam jumlah besar. Para kultivator dari kedua klan itu bertahan mati-matian, tetapi mereka masih tak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang roh. Kematian terjadi setiap saat. Suasana tenang itu seketika hancur. Jeritan kesengsaraan, raungan binatang buas, ledakan quintessence, dan berbagai macam suara kacau terdengar tanpa henti. Tersembunyi di balik jubah berkerudungnya, Xiao Chen menatap dengan penuh pertimbangan pada buah nasjen putih yang bercahaya itu. Setelah beberapa saat, dia perlahan mendorong dahan pohon tempat dia berdiri dan terbang menembus kegelapan seperti roh. Dia melayang semakin tinggi dan menyelimuti dirinya dengan awan. Xiao Chen mengendalikan angin dan perlahan meniup awan ke atas buah nasjen putih.
Massa rakyat yang terlibat dalam pertempuran sengit berada di bawah tekanan ekstrim. Tak seorang pun memperhatikan awan gelap di langit yang perlahan mendekati buah putih yang baru lahir. Ketika awan itu turun hingga ketinggian 2 km, Xiao Chen berhenti bergerak dan menatap Situ Lei dan Liu Chen. Kedua orang ini merupakan ancaman terbesar baginya. Ular piton api 3 warna itu sudah dipenuhi luka. Api beracun yang dimuntahkannya semakin menipis. Ancaman yang ditimbulkannya terus menurun. Ular api 3 warna itu tampak seperti berada di ambang kematian. Namun, Situ Lei dan Liu Chen mulai bergerak lebih lambat dan menjaga jarak satu sama lain. Cahaya aneh berkelebat di mata mereka saat mereka saling menatap. Mereka sudah lama mengalihkan fokus mereka dari ular piton api 3 warna. Ular piton api 3 warna yang malang itu pasti akan segera mati. Namun, karena alasan mereka sendiri, Situ Lei dan Liu Chen memperpanjang pertarungan dan tidak membunuhnya dengan cepat. Situ Lei mengayunkan tombaknya dan melemparkan ular api 3 warna itu terbang. Aura tombak itu tampak mengejutkan, tetapi serangannya tidak mengandung banyak kekuatan. Liu Chen menendang ular api 3 warna yang terbang ke arahnya hingga terpental. Kemudian dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Saudara Situ, kau bisa memberikan serangan terakhir pada binatang buas ini." Situ Lei tersenyum tenang dan berkata, "Saudara Liu, kau harus melakukannya. Dengan teknik gerakanmu, kau pasti bisa menghindari serangan balik ular api 3 warna." "Haha, lebih baik kakak Situ yang mengerjakannya. Kekuatan orang tua ini bisa dibandingkan dengan kekuatanmu. Sebelum binatang roh manapun mati, ia selalu dapat melakukan serangan balik terakhir." Kedua lelaki tua ini licik, tak satu pun dari mereka ingin berurusan dengan sakaratul maut ular itu. Saat kedua orang itu saling melempar masalah satu sama lain, tiba-tiba sesosok hitam jatuh dari awan di atas buah putih yang baru lahir. Sosok hitam ini bergerak sangat cepat. Tempat asalnya juga mengejutkan semua orang. Sosok hitam itu berkelebat, dan Situ Lei serta Liu Chen, yang sedang berdebat, tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba, seseorang merampas buah nascen putih yang bercahaya itu. Ketika keduanya menoleh, mereka hanya melihat sosok hitam membawa buah nascen putih dan berlari liar menuruni gundukan itu. Situ Lei dan Liu Chen tampak tercengang dengan mulut ternganga lebar. Aksi ini jelas membuat mereka terkejut. Ketika akhirnya mereka bereaksi, mereka mengamuk. "Sungguh berani, dia benar-benar berani merebut buah nascen putih berusia 1000 tahun di depan kita." Keduanya meraung marah dan mengejar sosok hitam itu dengan panik. Seseorang telah mencuri harta karun yang sangat mereka dambakan di menit-menit terakhir. Perbedaan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Ledakan, tombak Situ Lei bergetar, dan cahaya pedang Liu Chen berkedip-kedip. Dengan marah, para setengah bijak itu masing-masing melancarkan serangan. Bola biru energi pedang dan naga api yang meraung-raung menuju sosok hitam itu, terbang dengan cepat untuk menghentikannya. Sosok hitam itu tampak seperti memiliki mata di punggungnya. Dia dengan lembut mendorong tubuhnya dari tanah dan dengan mudah menghindari dua serangan berbahaya tersebut. Naga api dan bola ki pedang meledak, menghasilkan gelombang kejut yang tak tertandingi. Dalam amarah mereka, keduanya melancarkan berbagai macam serangan untuk menghentikan sosok hitam itu sambil berlari panik, menghujani Xiao Chen dengan serangan tanpa henti. Bang, 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 intisari kehidupan melonjak, dan batu-batu gunung beterbangan. Gelombang kejut yang mengerikan menciptakan angin kencang yang menerjang sekitarnya seperti pisau. Meskipun Xiao Chen berhasil menghindari semua serangan itu, jubah hitam yang dikenakannya menjadi compang camping dan kehilangan keefektifannya. Maka, dia dengan santai melemparkannya begitu saja. Ketika jubah angin jernih putih milik Xiao Chen muncul, Situ Lei dan Liu Chen langsung mengenalinya tetapi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin? Kita telah melukainya dengan sangat parah. Bagaimana mungkin dia muncul kembali dalam waktu sesingkat ini? Mata keduanya dipenuhi keheranan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berhenti mendadak saat menatap Xiao Chen, tercengang. Setelah semua rencana dan skema mereka, pencarian kemana-mana dan persiapan yang dilakukan, pada akhirnya, buah putih yang baru lahir berusia 1000 tahun ini tetap jatuh ke tangan orang luar. Jangan pedulikan binatang roh itu. Hentikan dia. Keduanya tersadar dan melihat bahwa Xiao Chen telah lari jauh. Mereka segera berteriak kepada murid-murid mereka yang telah membuat perimeter di sekitar gundukan itu. Seketika itu juga, ratusan murid Raja bela diri di sekitar gundukan tersebut mengabaikan binatang roh yang sedang mereka lawan dan bergegas untuk mencegat Xiao Chen. Beberapa sosok melesat mendekat dengan kuintesens yang meluap. Dengan 2 atau 300 Raja bela diri muncul bersamaan, aura gabungan mereka terasa seperti deretan pegunungan luas di depan Xiao Chen. Meskipun tingkat kultivasi dari hampir 300 Raja bela diri itu berbeda-beda, ketika serangan sebanyak itu melayang, bahkan seorang setengah bijak pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung.
Wajah Xiao Chen muram. Lautan kesadarannya bergejolak saat ia dengan cepat mengalirkan energi di tubuhnya untuk jurus nada naga. Ia menggunakan intisari dan energi mental secara bersamaan sementara intisari berbentuk naga berenang di dadanya. Raungan naga terus-menerus keluar darinya. Ketika Xiao Chen merasa dirinya hampir meledak karena energi di dadanya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung. Suara dahsyat seekor naga sejati langsung menggelegar keluar. Angin menderu, dan kekuatan naga meluap. Raungan naga yang menggema terdengar seperti guntur tiba-tiba, memekakkan telinga dan dahsyat. Saat gelombang suara merambat ke depan, semua pohon yang menghalangi jalannya mengeluarkan suara berderak, patah di bagian tengahnya. Ketika hampir 300 raja bela diri merasakan angin kencang menderu, mereka tidak dapat membuka mata. Angin itu bahkan menerbangkan mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan naga yang terbuat dari energi mental yang bergelombang yang terkandung dalam gelombang suara. Kekuatan itu menghantam lautan kesadaran orang-orang ini dan bergema seperti ledakan di dalam pikiran mereka. Dampak tersebut membuat para petani itu tercengang, dan gerakan mereka semua terhenti untuk sementara waktu. Memanfaatkan waktu ini, Xiao Chen berdiri di atas gambar naga biru dan menerobos maju. Serangan cepat dan dahsyat itu menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya seperti karung pasir. Saat para kultivator itu tersadar, Xiao Chen sudah melewati kerumunan dan melarikan diri jauh. Ketika Situ Lei dan Liu Chen melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga dan mata mereka melotot. Meskipun mereka telah melihat banyak hal di dunia, mereka belum pernah mendengar tentang teknik bela diri seperti itu sebelumnya. Saat keduanya mengatur ulang pasukan mereka dan mengusir semua binatang roh tingkat 9 yang mengelilingi gundukan itu, Xiao Chen telah menghilang tanpa jejak. Brengsek, situasi ini membuat Situ Lei sangat marah hingga ia mengertakkan giginya erat-erat dan wajahnya memucat. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat seluruh gundukan bergetar. Jika Liu Chen berhasil merebut buah nasken putih, Situ Lei tidak akan merasa murung seperti ini. Namun, dia tidak bisa menerima bocah tak bernama merebut buah nasken putih yang berusia 1000 tahun itu. Ekspresi Liu Chen tampak sama menakutkannya. Bahkan, mungkin lebih buruk lagi karena klan Liu-nya adalah yang pertama menemukan buah nasken putih. Dalam hatinya, Liu Chen sudah menganggap buah nasken putih berusia 1000 tahun itu sebagai harta karun klannya. Dia telah mengerahkan begitu banyak usaha, meminta bantuan banyak orang, dan kehilangan banyak prajurit elit dalam prosesnya. Pada akhirnya, orang lainlah yang mendapat manfaat dari usaha Liu Chen. Bagaimana mungkin dia menerimanya? Setelah buah nasken putih dipetik, buah itu harus dikonsumsi dalam waktu 12 jam. Tidak ada harta penyimpanan spasial yang dapat mengubah itu. Orang ini tidak akan pergi jauh. Kita masih punya kesempatan, kata Situ Lei dengan ekspresi muram sambil memikirkan sesuatu. Jika buah putih yang baru lahir tidak dipetik seluruhnya, sebaiknya segera dikonsumsi. Jika tidak, energi spiritual di dalamnya akan perlahan-lahan terkuras. Jika tidak dikonsumsi dalam waktu 12 jam, buah nasken putih yang berusia 1000 tahun itu akan menjadi seperti buah roh biasa, tidak lagi memiliki efek ajaibnya. Mata Liu Chen berbinar saat secercah harapan muncul. Benar, tentu saja, dia tidak akan meninggalkan hutan binatang buas selama 12 jam ini. Biarkan kedua klan kita bekerja sama untuk mencari, dan kita pasti akan menemukannya. Kedua klan memiliki benteng pertahanan di hutan binatang buas. Mereka tidak terbatas pada jumlah orang yang saat ini berada di sana. Meskipun yang lain lebih lemah, tidak dibutuhkan banyak kekuatan untuk melakukan perburuan. Dari sisi Xiao Chen, dia berlari sekitar 5 km sebelum berhenti setelah menyadari sesuatu terjadi di cincin semestanya. Dia mengirimkan indera spiritualnya ke dalam cincin semesta dan menemukan energi spiritual menyebar di sana seperti kabut. Pemeriksaan yang cermat menemukan bahwa buah nasken putih berusia 1000 tahun itu terus-menerus memancarkan energi spiritual. Meskipun kehilangan sejumlah besar energi spiritual, buah bercahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda redup. Tak heran jika kedua klan itu bertarung begitu sengit untuk mendapatkannya. Namun, Xiao Chen tidak bisa membiarkan buah nasken putih terus mengeluarkan energi spiritual seperti ini. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa ini adalah masalah. Kini dipenuhi keraguan, Xiao Chen bertanya, "Ao Jiao, apa yang sedang terjadi?" Ao Jiao merasa itu sangat disayangkan dan menjawab, "Konsumsilah dengan cepat. Jika tidak, efeknya akan berkurang drastis. Seandainya kita mengambil akarnya bersama-sama saat itu, pasti tidak masalah. Situasi idealnya adalah jika akarnya tidak rusak. Dengan begitu, kita bisa langsung memindahkannya ke cincin roh abadi." Xiao Chen tersenyum getir. Ao Jiao mengatakannya seolah-olah itu sangat mudah. Saat itu, dia merebut buah nasken putih tepat di depan hidung 2,5 bijak. Jika kedua orang itu tidak saling takut atau memiliki motif tersembunyi, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali.
Akan sangat sulit untuk memurnikan buah Naschen putih berusia 1000 tahun ini dalam waktu singkat. Kedua klan itu pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Catatan penerjemah, judul bab, menarik kastanye dari api, berarti memperoleh keuntungan dengan mengambil risiko.